Hai anak-anak RDMB Junior, apa kabar semuanya? Apa kabar juga orang tua murid di rumah? Semoga kalian selalu sehat. Tante sangat senang sekali karena pagi ini kita masih bisa bertemu untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun anak-anak ada di rumah. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Anak-anak setuju bahwa Tuhan Yesus itu baik? Kalau setuju, keluarkan dong jari jempolnya. Oke, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu A Gift to You, Lord. If we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah melindungi kami dan menjaga kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mau baca firman Tuhan ya. Kita buka kitab Kejadian 41 ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, pesan Tuhan minggu ini adalah tentang hidup yang berbuah-buah dalam segala kondisi. Anak-anak tahu nggak apa artinya hidup yang berbuah-buah itu? Sebagian orang beranggapan bahwa hidup yang berbuah-buah itu adalah menghasilkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain, atau memberikan sesuatu kepada orang lain, misalnya uang. Wah, kalau begitu orang lain enggan tuh untuk hidup berbuah-buah. Nah, kalau mau tahu yang lebih benarnya, coba dengarkan. Tante mau cerita tentang kisah seorang anak muda yang hidupnya berbuah-buah walaupun dalam situasi yang sangat sulit. Tahu nggak siapa dia? Dengarkan dulu ya. Dia adalah seorang anak yang bapaknya sangat kaya, sangat disayang oleh ayahnya. Tetapi dia juga pernah hidup dalam penderitaan. Dia pernah dibuang ke dalam sumur. Dia pernah dijual kepada pedagang Midian. Dia pernah jadi budak. Dia pernah jadi pembantu di rumah orang kaya di Mesir. Tapi akhirnya dia harus dipenjara karena dia difitnah. Tetapi pada akhirnya
dia bisa hidup sukses karena dia bisa mengartikan mimpi seorang raja. Nah, anak-anak pasti sekarang sudah tahu siapa dia. Siapa dia? Ayo. Benar, dia adalah Yusuf. Nah, anak-anak, Yusuf ini hidupnya pernah menderita. Tetapi dalam hidup yang menderita itu, dia tidak terus-menerus tenggelam dalam penderitaannya. Dia tidak terus mengingat-ingat perbuatan kakaknya yang sudah menjual dia, sehingga dia terpisah dari keluarganya. Coba bayangkan kalau Yusuf mengingat-ingat perbuatan jahat mereka. Tentu dalam bekerja di rumah Potifar, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Dia mau melepaskan perasaan benci kepada kakak-kakaknya dan kepada istri Potifar. Dia tidak mau dendam, anak-anak. Dia memilih hidup tetap melekat kepada Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan di dalam hidupnya yang sangat menderita itu. Dan Tuhan melihat kesetiaan Yusuf. Sehingga Tuhan sangat mengasihi Yusuf. Dan hidupnya dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa buktinya hidup Yusuf berhasil? Nah, ketika Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun tentang 7 masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekurangan, Yusuf akhirnya diangkat oleh Raja Firaun menjadi penguasa di Mesir. Dia diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan bahan makanan dari seluruh kota yang ada di Mesir. Jadi intinya adalah masalah pilihan hidup. Yusuf memilih untuk hidup berbuah dengan cara melekat terus kepada Tuhan, sehingga hidupnya bisa jadi berkat dimanapun dia berada. Nah, anak-anak, kalau kita hidup melekat kepada Tuhan, maka hidup kita bisa berbuah dengan cara menjadi berkat buat orang lain, seperti yang sudah Yusuf lakukan. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk bisa hidup berbuah-buah dalam segala keadaan. Nah, kali ini Tante akan membagikan 2 hal yang bisa membantu kita untuk bisa berbuah-buah dalam hidup kita. Kali ini Tante akan membagikan 2 hal yang bisa membantu kita untuk bisa hidup berbuah-buah. Yang pertama adalah membuang hal yang tidak berguna. Nah, kita anak-anak Tuhan harus bisa membuang hal-hal yang tidak berguna itu, supaya tidak menghambat kita untuk bisa menghasilkan buah di dalam hidup. Apa saja yang harus kita buang? Sakit hati, kepahitan, benci, iri, semua itu gak berguna. Buat apa kita menyimpan rasa dendam di hati kita? Itu akan membuat hati kita kotor. Kita gak bisa berbuah. Seperti pohon. Pohon bisa berbuah dengan baik kalau semua cabang-cabangnya tumbuh dengan subur. Sebuah pohon bisa menghasilkan buah yang baik kalau dia tumbuh dengan subur, dengan baik. Ranting-rantingnya baik, bagus. Coba kalau ranting-rantingnya kering. Gak bisa tuh ranting-ranting yang kering itu menghasilkan buah. Maka ranting-ranting yang kering itu harus ditebang. Demikian juga kita dengan anak Tuhan. Ya, kita gak boleh menyimpan hal-hal yang gak baik di dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka kita harus melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur itu supaya kita bisa berbuah dengan lebat, berbuah-buah yang banyak. Artinya kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup kita sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Hal yang kedua adalah membangun kedalaman bersama Tuhan. Nah, anak-anak, Tante mau tanya, di padang gurun itu ada pohon apa? Coba. Pohon kaktus? Bukan pohon kaktus. Ada yang lain tuh. Apa coba? Ya, benar sekali, pohon korma. Nah,
Pohon korma ini memiliki keistimewaan loh. Mula-mula pohon korma ini kelihatannya lambat sekali tumbuhnya. Tapi tahu nggak? Pohon korma itu ternyata lebih memilih tumbuh ke dalam. Akar-akarnya terus tumbuh ke dalam untuk mencari sumber air supaya akarnya kuat. Sehingga nanti tumbuh pohon korma yang kuat juga. Yang tahan menghadapi suhu yang panas di padang gurun, juga tahan menghadapi badai pasir di padang gurun. Setelah tumbuh menjadi pohon yang besar dan kuat, pohon korma itu menghasilkan buah-buah yang banyak juga, yang banyak gunanya bagi manusia. Nah, kita juga sama. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus membangun kedalaman bersama Tuhan dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, supaya kita bisa tetap kuat dan tetap berbuah dalam segala keadaan. Pertanyaannya, sudahkah kita berbuah? Sudahkah anak-anak Tuhan berbuah dengan baik? Nah, supaya kita bisa berbuah, maka kita harus menjaga hati kita agar tetap bersih, tidak dipenuhi dengan kotoran apapun juga, tidak dipenuhi dengan sampah-sampah yang tidak berguna. Seperti air ini, gelas ini berisi dengan air yang bersih, tapi ketika dia ditetesi dengan setitik tinta, maka apa yang terjadi? Coba lihat anak-anak, air yang ada di dalam gelas tadi, yang putih, yang bening, sekarang jadi kotor. Kalau hati kita yang tadinya bersih, kalau sedikit demi sedikit diisi dengan sampah, lama-lama jadi kotor loh. Ya. Misalnya ini adalah hati kita yang bersih. Kalau di hati kita tersimpan segala macam sampah, misalnya benci, dendam, iri, marah, lama-lama ruang hati kita ini yang tadinya kosong, yang tadinya bersih, jadi penuh dengan sampah, jadi penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan hal yang baik, yang menunjukkan buah-buah kehidupan kita. Kita isi hal-hal yang baik di hati kita. Sukacita, betul ya, sukacita. Anak-anak Tuhan harus selalu bersukacita. Kasih, betul. Sebagai anak Tuhan harus selalu memiliki hati yang penuh kasih. Kalian tahu apa? Memaafkan. Betul. Penuh dengan hati yang mau memaafkan orang lain. Nah, anak-anak bisa mengisi hati kita, bisa mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, yang menunjukkan buah-buah roh kita di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berdua. Jangan coba-coba, jangan coba-coba, jangan coba-coba, tinggal di luarnya. Jangan coba-coba tinggal di luarnya ya. Pasti tidak berbuah.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami saat beribadah. Tuhan Yesus, kami tidak mau menyimpan rasa kepahitan. Kami ingin membuang semuanya. Kami ingin selalu hidup melekat kepadamu agar kami bisa berbuah dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.